Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar IPS tentang persebaran sumber daya alam bersama dengan Bu Tika. Persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian untuk padi di daerah Sumatera, Jawa, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Untuk jagung di daerah Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Untuk ubi kayu di daerah Jawa, Lampung, Nusa Tenggara. Untuk kacang tanah di daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya perkebunan ada kebun tebu, teh, cengkeh, karet, kopi, coklat, kelapa sawit, dan kina. Untuk tebu ada sebagian besar ada di Pulau Jawa, teh di daerah Jawa, cengkeh di Sumatera, kemudian karet di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kopi di daerah Jawa, Sumatera, Bengkulu, Flores. Untuk coklat di daerah Jawa dan Sulawesi, kelapa sawit di daerah Sumatera, kemudian perkebunan kina persebarannya di daerah Papua. Selanjutnya ada peternakan sapi, persebarannya di Aceh, Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali. Kerbau ada di Sumatera dan Nusa Tenggara. Kemudian untuk kuda di Nusa Tenggara dan Sumatera. Kemudian kambing, wilayah persebarannya hampir di semua pulau Jawa. Kemudian perikanan untuk budidaya udang dan bandeng di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Untuk budidaya tiram dan mutiara di Bali, Maluku, dan Papua. Kehutanan untuk kayu keruning, kayu meranti, dan agatis ada di daerah Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Untuk kayu jati di Jawa Tengah dan Maluku, kayu cendana di Nusa Tenggara Timur, akasia di Jawa Barat, rasa mala di Jawa Barat juga, rotan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui persebarannya untuk minyak bumi di Sumatera, kemudian di Jawa, di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Manfaat dari minyak bumi yaitu sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar beberapa jenis alat transportasi, kemudian ampas dari penyulingan minyak bumi berupa aspal yang digunakan sebagai lapisan pengeras permukaan jalan. Selanjutnya batu bara, wilayahnya ada di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta Sulawesi. Manfaat batu bara yaitu sebagai bahan baku industri baja dan semen, bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar alternatif pengganti BBM. Emas, wilayah persebarannya di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Manfaat dari emas sebagai perhiasan, bahan kerajinan, dan harta simpanan. Kemudian timah ada di daerah Bangka, Belitung, dan Pulau Singkep. Manfaat dari timah sebagai lapisan produk baja, produk aluminium foil, penyambung logam, dan solder. Kemudian belerang ada di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Manfaatnya sebagai komponen produksi pupuk, campuran bahan pewarna, dan bahan pembuatan korek api. Kemudian mangan ada di daerah Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Selatan ya, Kalimantan Selatan. Manfaatnya sebagai bahan pembuatan batu baterai dan campuran utama pada baja. Oke anak-anak, untuk tugasnya kalian membuat seperti ini ya, dibuat tabel dan ditulis di buku tulis anak-anak. Untuk pengumpulannya sama seperti yang sudah diumumkan. Oke, sekian materi dari Bu Tika. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.